Tiba-tiba yang wajib ini dilarang karena tidak melaksanakan kurban, maka menunjukkan bahwa kurban hukumnya lebih tinggi daripada sholat berjamaah ini. Tadi oleh panitia telah mengumumkan setelah sholat maghrib bahwa di masjid yang kita cintai ini akan dilaksanakan penyembelihan kurban, yang kurban itu diharapkan dari warga masyarakat untuk berpartisipasi karena besarnya fadilah yang dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, ma amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidaklah ada seorang anak Adam melakukan suatu aktivitas amalan pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha, yang lebih disenangi oleh Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah. Makna tumpah darah di sini menyembelih binatang sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Dan sesungguhnya binatang kurban nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah binatang kurban tersebut la yaqa'u minallahi bimakanin, ditempatkan oleh Allah Ta'ala pada sebuah lokasi, qabla ay yaqa'a 'alal ardi, sebelum jatuh menyentuh bumi. Fatayyibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa kalian untuk melakukannya. Ini anjuran. Terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan bahwa kurban itu hukumnya sunat, kecuali Imam Hanafi, beliau menyatakan kurban itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah mengancam, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan, keluasan rezeki, lalu ia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami ini. Kata Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit, tidak patut ancaman ini terjadi kecuali apabila perbuatan tersebut hukumnya wajib, karena tidak ada ancaman untuk perbuatan yang hukumnya sunat. Jadi ketika Rasulullah mengancam orang yang tidak berkorban jangan mendekati tempat sholat kami, padahal sholat berjamaah di masjid ada banyak ulama yang katakan wajib, sekalipun berbeda pendapat antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Tiba-tiba yang wajib ini dilarang karena tidak melaksanakan kurban, maka menunjukkan bahwa kurban hukumnya lebih tinggi daripada sholat berjamaah ini. Kalau tidak, sungguh tidak dilarang. Ini pada Imam Hanafi. Kemudian pada jumhur dinyatakan sunat. Kenapa sunat? Karena pada praktik Rasulullah setiap tahun beliau rata-rata berkorban 2 ekor kambing. Yang pertama beliau niatkan, Allahumma hadza am Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, yang satu ini aku niatkan untuk Muhammad dan keluarganya. Yang satu lagi saat disembelih beliau niatkan, Allahumma hadza amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, yang satu lagi ini aku niatkan untuk orang yang tidak berkorban dari kalangan umatku. Jadi sejak 14 abad yang lalu Rasulullah tahu bahwa di Prada ada yang tidak mau berkorban, maka sudah diniatkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Rasulullah tahu bahwa di kota Alam
ada yang mampu tetapi tidak mau berkorban, maka Allah sudah niatkan, Rasulullah sudah niatkan untuk kita. 14 abad yang silam Rasulullah tahu bahwa di Banda Aceh, Aceh besar, di Aceh, di Indonesia, di dunia ada banyak umat Islam yang mampu melaksanakan korban tetapi tidak mau. Maka Rasulullah niatkan, Allahumma hadza amman lam yudhahi min ummati, ya Allah, yang satu ini aku niatkan untuk orang-orang yang tidak berkorban dari kalangan umatku. Jadi kalau sudah diniatkan oleh Nabi, menunjukkan bahwa hukum korban itu sunnat, dan yang kedua bersifat kifayah. Apa makna kifayah? Kita ambil pemahamannya dari fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Apa makna fardu kifayah? Sholat jenazah itu wajib, tetapi tidak untuk setiap orang kewajiban itu berlaku. Hanya apabila ada 1-2 orang di antara warga setempat melaksanakannya, selesai kewajiban, yang lain tidak berdosa. Sedangkan pahala hanya untuk yang melakukan. Lalu apa untungnya untuk yang lain? Keuntungan untuk yang lain adalah mereka selamat dari dosa meninggalkan kewajiban. Ini pada kategori fardu kifayah. Nah, sekarang bukan hanya ada fardu kifayah, tetapi juga ada sunnat kifayah. Makna sunnat kifayah, perbuatan ini sunnat tetapi tidak dibebankan kepada setiap orang. Apabila ada sebagian yang melakukan dari komunitas tersebut, gugur tuntutan sunnat dari yang lainnya. Komunitas yang dimaksud bukan satu kampung, tetapi satu keluarga. Maka bila dalam satu keluarga sudah dilaksanakan penyembelihan seekor kurban, hasil pahala sunat tersebut untuk orang yang menyembelih dan meniatkan, sedangkan anggota keluarga yang lain selamat dari tuntutan sunat tadi. Setidak-tidaknya perbuatan mereka tidak lagi makruh. Tetapi sedapat mungkin untuk setiap satu jiwa dalam keluarga itu ada 1 ekor kurban. Jadi kalau saya dengan seorang istri dan 3 orang anak, maka sepatutnya ada 5 ekor kurban. Ternyata tidak mampu 5 ekor kurban, boleh 4. Enggak mampu 4, 3. Tidak mampu 3, 2. Tidak mampu 2, seekor kurban. Yang seekor ini untuk orang yang diniatkan. Kalau saya niatkan untuk diri sendiri, maka kurban itu pahalanya untuk saya. Istri saya tidak dapat pahala, anak-anak saya tidak dapat pahala. Apa untungnya bagi mereka? Untungnya adalah tidak lagi berada pada posisi hukum makruh, selamat dari makruh karena sudah ada 1 orang. Tahun depan datang lagi Idul Adha, ternyata hanya seekor kambing yang saya mampu. Saya kurban lagi seekor kambing, saya niatkan lagi untuk saya. Tahun ketiga 1 ekor kambing, saya niatkan lagi untuk saya. Istri saya bertanya, untuk saya kapan? Untuk saya kapan? Nanti kalau sudah ada uang lebih. Enggak pernah lebih, sudah 3 tahun. Tahun keempat ada 1 ekor kambing lagi, saya niatkan untuk saya. Kata istri saya, kalau begitu udahlah saya bekerja, saya cari uang. Jangan, biarlah saya cari uang. Tapi kalau abang yang cari uang terus, kurbannya hanya untuk abang saja, untuk saya nggak pernah. Jangan cari uang, cari saja suami yang lain, katanya. Itu yang bahaya. Makanya ketika hanya mampu seekor kurban untuk setiap tahun, sedapat mungkin saling menghargai. Walaupun suami yang cari nafkah, tapi hargai istri untuk sekali-kali niatnya atas nama istri. Punya anak, sekali-kali diniatkan atas nama anak, sambil kita menunggu untuk mampu melaksanakan kurban untuk setiap anggota keluarga sekaligus. 5 orang, maka 5 ekor kurban. Alhamdulillah. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, maka dulu pernah ada seorang mubaligh di Indonesia, populer, sering masuk TV, menyampaikan versi yang berbeda berdasarkan latar belakang keilmuan beliau yang bermazhab Hambali. Beliau katakan, tidak boleh 1 keluarga 1 kambing, harus 1 orang 1 kambing. Maka terjadilah keributan pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat karena beliau aktif juga di media sosial. Pendapat beliau ini kemudian disebarluaskan sampai akhirnya mendapatkan teguran dari Majelis Ulama Republik Indonesia. Pak Ustadz, mohon maaf,
latar belakang keilmuan Anda mazhab Hambali di Arab, di Mekah, sedangkan kami di Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Jadi mohon Anda berdakwah saja, mengajak orang kepada kebaikan. Adapun rincian kebaikan tersebut khilafiyahnya, bila Anda mampu menerapkan sesuai dengan mazhab yang berkembang, sampaikan. Bila berbeda, maka cukup kalangan terbatas, jangan secara terbuka, karena merusak pemahaman bagi orang-orang yang awam. Kenapa? Karena bagi masyarakat awam, alim tidak alim itu bukan pada ilmunya, tapi sering tidak sering tampil di TV-nya. Jadi kalau sudah sering tampil di TV, itu sudah sangat alim. Kalau tidak pernah nampak di TV, sealim apapun tidak dipercaya. Maka sekarang ilmu itu bukan lagi di kepala, ilmu itu bukan lagi di ijazah, ilmu itu sekarang tinggal di TV. Ya, jadi yang sering masuk TV itu sudah menjadi referensi yang akurat. Jangan pernah berbeda pendapat dengan mereka, karena Anda akan dibully. Ya, ini yang sudah terjadi. Makanya kita harapkan pemahaman yang baik dan benar tentang pelaksanaan kurban. Kemudian bagian berikutnya, karena ada ancaman tadi, sekalipun sudah keluar ancaman, kenapa mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali masih ngotot menyatakan itu sunat pada saat Imam Hanafi sudah katakan wajib? Nabi mengancam, dan kenyataannya di zaman Rasulullah juga ada sahabat-sahabat yang mampu yang tidak melaksanakan kurban. Ancamannya, yang mampu dan tidak berkorban jangan mendekati tempat sholat kami. Kenyataannya yang mampu dan tidak berkorban itu tetap datang ke masjid untuk sholat dan tidak dilarang oleh Nabi. Maka menunjukkan bahwa ancaman itu bukan artinya hukum wajib untuk dilaksanakan, tetapi anjuran sunat sampai dipertegas. Itu sama seperti perbedaan pendapat para ulama tentang sholat berjamaah. Imam Syafi'i dalam pendapatnya menyatakan sholat berjamaah itu sunat muakkad, bukan fardhu ain dan bukan fardu kifayah. Tetapi Imam Hambali menyatakan fardhu ain. Kenapa? Karena ada hadis ancaman dari Nabi, sungguh saya benar-benar akan menyuruh seorang pria untuk mengimami satu kaum untuk sholat, wa atakhallafa minhum, lalu saya akan mencari orang-orang yang tidak sholat berjamaah, wa uharriqu alaihim buyutahum, dan aku bakar rumahnya. Kata Imam Hambali. Maka sepatutnya membaca ancaman Rasulullah ini, sholat berjamaah itu fardhu ain. Tapi Imam Syafi'i tetap ngotot tidak fardhu ain. Tapi kan diancam oleh Nabi, orang yang tidak sholat berjamaah Nabi akan bakar rumahnya. Kenyataannya di zaman Rasulullah juga ada sahabat-sahabat yang tidak sholat berjamaah, dan ternyata sepanjang sejarah tidak ada satu rumah pun dari orang yang tidak berjamaah ini yang dibakar oleh Nabi. Maka menunjukkan ancaman ini bukan dalam hukum wajib, tetapi penegasan kalau boleh saya akan bakar, tapi tidak dibakar oleh Nabi. Andai kata ada satu rumah saja dari orang yang tidak sholat berjamaah ini yang dibakar oleh Nabi, sungguh Imam Syafi'i akan berpendapat sholat berjamaah pada sholat fardu 5 waktu adalah fardu ain. Maka ini ruang ijtihad para ulama. Tidak bisa serampangan hanya membaca 1-2 hadis lalu kita mengambil kesimpulan dan keluar fatwa, akan cacat nalar dan cacat hukum. Jadi mereka mengambil semua pemahaman baru kemudian disimpulkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua hukum itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak membuka ruang ijtihad, maka pertanyaannya, berapa perkara di dalam urusan ibadah itu yang disepakati, yang ada referensi di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kita ambil satu contoh saja. Sepakat para ulama bahwa salat yang fardu sehari semalam itu 5 waktu, dan mereka juga sepakat bahwa salat yang 5 waktu itu boleh dijamak, boleh diqasar. Sepakat para ulama, salat fardu yang 5 waktu boleh dijamak, boleh diqasar. Tetapi ada perbedaan pendapat. Apa alasan supaya boleh jamak dan apa pertimbangan untuk boleh diqasar? Terjadi perbedaan pendapat. Sepakat bahwa untuk qasar adalah alasannya adalah karena melakukan perjalanan musafir. Kembali kepada ayat, ada petunjuknya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian berjalan-jalan di muka bumi, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Oke, sepakat.
qasar hanya boleh dilakukan bagi seorang musafir. Tetapi terjadi perbedaan pendapat, jarak tempuh berapa jauh seorang itu disebut musafir. Sepakat tentang salat fardu 5 waktu, sepakat bahwa salat fardu yang 4 rakaat boleh diqasar, sepakat bahwa alasan qasar adalah karena melakukan perjalanan musafir, tetapi tidak sepakat berapa jauh jarak tempuh baru dibolehkan menjadi musafir yang qasar salat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.